kalau dibilang anak muda terus diidentikan dengan Gibran gitu kan sebagai sosok yang ini mewakili anak muda. Gue rasa masih banyak kok anak muda zaman sekarang yang kompeten, punya integritas, kapabilitas yang baik. Hi, welcome to the Wednesday Talk podcast. We invite our guests every Wednesday to our home. Bye-bye. Hai Sobat Unira, selamat datang di podcast Wednesday Talk bareng gue Ahmad Ibnu Safaru dan teman gue. Dan gue Bila. Oke, kali ini kita mau ngebahas tentang isu-isu yang lagi rame nih, yang lagi viral ya kan? Tentang perubahan Undang-Undang Capres dan Cawapres tahun 2024. Ya, dan dihapuskannya debat Cawapres ya kan? Kita mau ngebahas kali ini. Dan kali ini kita nggak sendirian dan aku akan mendiskusikan tentang politik ini bersama rekan aku yaitu Eka, hai, dan Moni, hai, dan yang terakhir yaitu Awanda. Oke, kita langsung masuk aja atau gimana nih? Atau mau ngobrol-ngobrol dulu tentang Gue minum dulu ya, minum dulu. boleh. Ya boleh. Tadi gimana perjalanannya, aman? Aman, cuman agak panas ya. Agak panas ya? Oke. Terus kalau menurut kalian gimana sih pandangan kalian nih tentang perubahan peraturan UU Cawapres gitu yang lagi viral ini nih sekarang? Ada nggak sih pandangan kalian gitu ya? Gue jujur ya, honestly gue marah sih. Gue kayak kok bisa gitu seorang institusi yang harusnya independen gitu ya bisa merubah keputusan atau peraturan yang ada. Gue tuh sampai sih pas tahu kabar itu kan gue sampai gila sih. Iya kayak segampang itu. Gampang banget dia. Ya. Apalagi kayaknya tuh dia perubahan Cawapres ini itu diajukannya oleh partai PSI. Oh ya. Notabene itu adalah adik dari Cawapres ini. Oh, Jadi masih ada yang masih ada kaitannya ya. Oh, yang jadi kalau nggak salah tuh awalnya ditolak ya kan Kak ya? Iya, ditolak dan itu ternyata ada lagi ngajuin seorang mahasiswa dari UNS. Oh iya. Ngajuin hanya karena ada namanya. Oh gitu, ada unsur nama si ini ya. Iya. Jadi awalnya dia ngajuin ditolak sama MK, terus setelah diajukan kembali itu diterima tanggal 13 September, gue ingat banget itu ya. Itu 13 September udah pengadilan masuk ke MK, disetujuin, terus langsung mulai heboh nih. Terus gue langsung kayak gila. Gue sih pandangan gue ya ngeliat kayak gitu kayak udah bener kok bisa yang tadi gue disebutin independen, lembaga independen harusnya bisa dengan mudah berubah hanya karena ada unsur kekeluargaan. Gua agak speechless sih di sini. Iya sih, gue juga itu kayak menurut gue itu bisa berdampak juga loh ke masyarakat jadi kak jadi nggak percaya gitu nggak sih? Kayak nggak transparansi gitu. Itu segala masyarakat. Iya. Makanya ada kan tuh meme-nya aja sendiri orang tuh di Twitter tuh MK Mahkamah Keluarga ya. Salah MK. Ada lagunya tuh apa? Pamanku datang. Kemarin paman datang, pamanku dari MK gitu. Banyak banget itu yang bikin lelucon kayak gitu. Iya. Tapi karena emang lucu banget sih, maksudnya segampang itu loh buat lembaga gede yang harusnya mereka independen yang tadi bilang. Terus menurut kalian tuh ada gak sih dampak dari keputusan MK ini pada perubahan Undang-Undang Cawapres bagi demokrasi? Kayak dampaknya gitu loh. Ya nggak sih dampak dari si perubahan? Perubahan undang-undang ini. Menurut gua ada sih, karena perubahan itu tuh bikin yang kayak tadi itu bikin kita nggak percaya sama lembaganya itu, terus berdampak juga ke kepercayaan kita terhadap si capres sama cawapresnya. Kayak kok lu bisa sih segampang itu jadi cawapres sedangkan baru jadi calon aja nih belum transparan ya. Kayak gitu, kayak pencalonannya aja udah nggak transparan sih nih ke masyarakat. Jadi kita lebih ke kepercayaan kita juga sih, kayak gitu menurut gue sih. Kayak banyak gak sih dampak-dampaknya sebenarnya?
Ya bisa jadi kayak keluarganya terus gitu nggak sih, kayak bisa jadi kayak Iya. keluarganya yang maju terus dampak Betul, kayak gitu. perubahannya ya kan. Jadi kayak dinasti politik gitu nggak sih jatuhnya? Ya, ada banyak dinasti politik. Nah, bisa. Terus Terus kalau gue ya ngeliat dampaknya ini, implikasinya tuh kita ya sebagai publik, sebagai warga sipil tuh melihat institusi MK itu jadi buruk menjadi karena kali ini ya. Iya. Jadi kita tuh nggak ada trust issue nih. Iya, betul, Udah betul, nggak betul. percaya lagi dengan MK. Kalau misalnya kita tahu nih tahun 2019 itu kan ada apa namanya Jokowi Prabowo kan. Oh iya iya betul. Akhirnya pengajuannya ke MK dan keputusan dari MK bahwa benar maksudnya Jokowi yang menang. Kalau misal hal ini terjadi lagi di tahun 2024, kita masyarakat akan percaya siapa untuk menengahi ini? Bisa jadi akan ada demo, Iya, misalnya iya. merasa ada kecurangan, Iya. jadi tidak ada lagi lembaga yang menengahi. Gitu, gue merasa jadi kita punya trust issue nih terhadap lembaga kayak keputusan MK aja bisa berubah kok, apalagi hari keputusan pemilu gitu ya. Nah ini jadi bahaya banget tuh, bahaya dari kayak ini kan demokrasi, kita negara demokrasi. Keputusan itu kan dibuat berdasarkan demokrasi Iya, negara. betul. Apa akhirnya harus berubah hanya karena kepentingan pribadi? Gue sih kayaknya ini impact buat kehidupan demokrasi Indonesia ya. Terus juga bahaya dinasti politik ini juga bukan karena itu juga, tapi adanya korupsi ataupun penyalahgunaan kewenangan. Terus sumber daya yang dikuasai oleh pihak kekeluargaan ini, kan karena dengan adanya dinasti Dinasti politik politik, ini, ya. dia jadi menjadikan keluarga ini sebagai sumber daya yang dikuasai karena dia megang kekuasaan kekeluargaan sendiri itu. Iya sih. Jadi kayak yang berkuasa ya keluarga-keluarga itu aja. Iya. Nah, yang lainnya kayak kecil kesempatannya buat masuk Kayak gitu. rakyat juga kesempatannya jadi kecil Iya. gitu ya buat jadi maju jadi Kayak kurang kesempatan presiden. yang orang biasa tuh yang nggak punya wewenang, yang nggak punya keluarga Privilege ya. yang nggak punya Iya. privilege dari sesuatu gitu buat masuk ke, apalagi buat mencalonkan diri jadi capres-cawapres itu susah kalau misalnya kita masih ada nih dinasti politik di negara ini gitu. Iya. Apalagi dampaknya itu juga bisa mempengaruhi ekonomi suatu negara gitu loh. Dampak dari dinasti. Bisa sih. Terus kalau menurut kalian si Presiden Jokowi ini ikut cawe-cawe nggak sih dalam perubahan putusan si MK tersebut gitu? Kalau menurut gue ya, itu cara-cara apa enggak? Iya. Gue sih nggak mau ngomong secara gamblang ya, karena kan kalau kita lihat juga sebenarnya Jokowi juga nggak langsung instruksi kan kalau dia itu Betul. apa enggak, atau dia nggak punya statement dia itu cara-cara apa enggak. Cuma kalau kita lihat dari kejadian yang ada Ya, nih, dari realitanya ya. realitanya Ya, itu bisa dibilang cara-cara iya, kayaknya bisa deh. Karena masih ada satu Ini pautnya nggak sih disclaimer gitu dulu ya? ya, ini disclaimer ini asumsi kita ya. Ya, asumsi kita. Tapi ada loh, misalnya dia berargumen juga kalau dia menyatakan nggak ikut gitu. Tapi yang kita lihat kenyataannya, anak-anaknya dia ya tahu sendiri kan Masuk ke- ya. Iya. Jadi itu sih. Si Gibran ini udah layak belum sih ya jadi cawapres tahun 2024 ini? Kalau menurut gue ya, ini menurut gue pribadi, layak atau nggak layaknya sih menurut gue layak ya, apalagi si Gibran ini pernah menjabat sebagai wali kota Solo kan Iya, betul. sebelumnya gitu kan, jadi dia pernah ada pengalaman lah buat memimpin suatu daerah atau suatu negara gitu. Jadi Walaupun cuma 2 tahun. iya, walaupun cuma Ya. 2 tahun, setidaknya dia udah berpengalaman lah ya, udah tahu nih sedikit banyaknya tentang dunia politik bagaimana, tentang cara dia memerintah gimana gitu. Layak-layak aja sih menurut gue, siapapun layak ya kalau misalnya dia berpengalaman atau dia punya skill atau dia punya apa ya, punya integritas lah di diri dia tuh. Jadi layak-layak aja sih asal dia mau dan niat buat memimpin suatu negara yang benar gitu maksud gue. Terus penting juga sih untuk mencermati rekam jejak, visi dan kompetisi calon untuk Ya penting sih itu. secara objektif gitu loh. Jadi kita harus tahu juga nih track recordnya itu gimana gitu sebelum maju juga nih ke cawapres. Kita harus lihat dulu nih ini anak ini orang gimana ya sebelumnya gitu. Takutnya kan kita juga kan buat cawapres kan buat nggak cuma setahun 2 tahun gitu kan, jadi sembarangan ya. sembarangan. Iya sih. Tapi kalau menurut kalian nih ada nggak sih maksudnya bakal ada kesempatan nggak sih buat generasi muda untuk menjadi pemimpin setelah putusan MK ini diubah? Menurut kalian gimana? Tapi dia Kesempatan buat anak muda, iya. buat orang lain. Kayaknya sulit gak sih? Kenapa itu sulitnya? Karena anak muda kan putusan MK sekarang kan buat maju jadi cawapres mereka harus
walaupun belum 40 tahun tapi harus sudah menjabat gitu kan. Iya. Sedangkan anak muda sekarang kan belum banyak yang menjabat suatu negara, suatu daerah gitu kan. Kayaknya baru Gibran nggak sih anak muda yang baru menjabat sebagai wali kota gitu? Setahu gue cuma baru Gibran. Jadi karena ada unsur tadi ya, Iya, ada unsur tadi. ada MK-nya tadi, sama keluarga tadi. Gitu. Tentang gitu ya, apalagi ya kan. Kayak bakal sulit gak sih kalau misalnya masih ada peraturan kayak gini gitu buat anak muda maju gitu. Kecuali aturan tadi diubah gitu. Aturan tadi diubah biarin objektif ke semua orang, nggak cuma ke Satu orang. iya, nggak cuma ke mahkamah satu keluarga tadi itu. Ya sih, tapi gimana juga gitu kan, maksudnya kalau generasi muda yang nggak punya dinasti politik, maksudnya yang kayak nggak ada privilege gitu loh, nggak ada sangkut pautnya sama orang itu kan susah juga ya. Padahal banyak loh anak muda yang berkompeten menurut gue Iya, di dunia betul, sekarang, nggak cuma dari dinasti politik, sebenarnya banyak di luar sana gitu yang udah punya skill lah ibaratnya, cuma karena ada dinasti politik itu karena ada privilege. Jadi kayak masih ada sangkut paut ya. Masih susah, masih ada penghalang gitu masih. Ini berarti dia dia nggak boleh kita pilih. Ada kampanye nih. Berarti dia orang pilih. Ya tergantung dari aturan yang tadi, makanya gue bilang kan, kalau misalnya aturan masih begini-begini aja ya susah banget buat kita sebagai anak muda buat maju gitu. Terus dari kalian merasa terwakilkan gak sih Mas Gibran ini maju sebagai cawapres? Kan kalian masih muda nih. Kalau dibilang anak muda terus diidentikan dengan Gibran gitu kan sebagai sosok ini mewakili anak muda, gue rasa masih banyak kok anak muda zaman sekarang yang kompeten, punya integritas, kapabilitas yang baik. Maksudnya kalau hanya dipatokan sosok anak muda, inilah Gibran, gue rasa Terlalu baik. lebay banget menurut gue ya, karena gue yakin tuh banyak gue di Indonesia ini masih anak muda yang masih yang skill yang masih banyak ya punya prestasi ya. Anak muda, dan gue pikir anak muda tuh kita nggak bicara angka ya, kita bicara tentang dia integritas dia, gairah muda dia, Semangat jiwanya ya. jiwanya. Jadi kalau dibilang patokannya Gibran ya sebagai sosok ini loh anak muda gitu, gue nggak terima kalau dibilang anak muda ini patokannya Gibran. Toh selama ini juga dia kan baru 2 tahun nih menjabat gitu kan sebagai wali kota Solo. Terus juga menurut gue kalau patokan anak muda tuh Gibran, itu kan Gibran kan politik ya. Sebenarnya anak muda itu bisa berkreasi juga loh di luar politik tuh kan. Kalau Gibran kan kita memasukkan politik kan. Sebenarnya anak muda itu gak cuma di politik, dia bisa berkembang di yang lain. Jadi gak harus Gibran patokannya ya. Toh juga kan karena ada unsur kekeluargaan tadi kan. Iya, makanya jadi bisa maju ya. Makanya semua ini kenapa makanya ada perubahan, ada omnya nih. Jadi kayak ada paman. Jadi kayak lebih gampang nggak sih kita kan, gampang banget buat menuju. Ini aku apa kena nih? Tapi ini dulu ya disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu. Tapi kalau menurut kalian penting nggak sih cawapres di tahun sekarang? Cawapres tuh penting nggak sih menurut kalian? Adanya cawapres gitu? Apa enggak cawapres? Penting nggak ya? Menurut kalian penting nggak ya? Penting nggak ya? Soalnya kan yang tahun-tahun sebelumnya gimana gitu kan kayak nggak pernah. Apa ya? Orangnya penting nggaknya gimana deh? Menurut gue penting. Karena cawapresnya ini kan bakal bekerja sama kan sama capresnya ini. Jadi mereka tuh harus punya integritas juga gitu, harus punya skill juga, biarin kinerja atau proyek yang bakal si capres sama cawapres ini bakal jalan bareng bisa lebih efektif gitu, karena dua-duanya tuh mempunyai skill yang bagus, jadi harus punya tujuan yang sama ya, punya bisnis yang sama, punya kinerja yang nyata lah ibaratnya gitu. Jadi penting sih menurut gue. Nah, menurut lo nih, penting gak sih cawapres di tahun ini? Penting sih, karena cawapres itu aja untuk menjaga stabilitas juga kan dan efektivitas sebuah pemerintahan. Ditambah lagi dia ada kontinuitas pemerintahan di mana cawapres itu menjadi pengganti presiden gitu loh. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi penting banget dong antara hubungan capres sama cawapres itu harus benar-benar klop banget, karena mereka tuh bakal sama-sama terus gitu loh. Harus
balance juga nggak sih? Betul. Kayaknya mereka bakal saling mengandalkan nggak sih, capres bakal ngandelin cawapres begitu terus baliknya gitu. Iya, intinya Iya. punya visi misi tujuan yang Iya, kerjasama. sama, ya kan. Itu mengatasi isu-isu pemerintahan itu tuh harus kerjasama dan konsultasinya tuh harus seimbang gitu. Yang ada dua belah pihak ya. Iya. Yang penting amanah nggak sih mau capres Iya. atau cawapresnya kan Iya, kan. Bisa menunjukkan generasi muda kita tuh lebih meningkat ya. Ya kalau bisa sih jujur ya. Jujur penting sih. Biar nggak ada perubahan. Karena aku pernah dengar negara ini tuh sebenarnya kekurangan orang jujur bukan kekurangan orang pintar gitu. Jadi banyak banget sebenarnya orang pintar itu sih. Kalau di sini nanti Padahal sih Oh, di luar sini, oh, iya. pakein kacamata kain aja. Nggak titik koma. Kan serius loh. Sebenarnya banyak banget orang pintar di negara ini, cuma yang jujur tuh jarang gitu. Sedikit ya orang jujur Iya, ya. pasti bisa gitu mah dibanding sama yang pintar lebih banyak yang pintar dibanding yang jujur. Begini. Karena sebenarnya negara butuh itu jujur gak sih? Iya. Untuk sebuah pemerintahan gitu, apalagi pemerintahan demokrasi yang ya kita sama-sama gitu kan, yang harus transparansi ke masyarakat, harus jujur gak sih? Iya. Sedangkan kayaknya pemerintahan sekarang kurang kejujurannya. Ya mau gimana ya orang kayak gitu aja gitu. Gimana mau jujur ya kan? Iya. Nanti baru Godaan tuh ya, banyak. udah diubah aja terus. Secara tiba-tiba. Iya, benar. Tadi nggak transparan ya. Nggak transparan. Kurang transparan gak sih? Iya. Nggak tahu kenapa juga kenapa tuh dihapus gitu kan debat cawapresnya gitu loh. Iya. Iya. Ya, jadi pembatalan kemarin debat cawapres tuh sebenarnya gue ketawa sih waktu baca gitu kan katanya KPU membatalkan debat cawapres juga. Kenapa dibatalkan? Jadi kan justru kita biar tahu kan. Biar tahu sih Biar tahu gimana kualitas si karakternya, kualitas betul. cawapres ini ya. Setuju. Kayak ketara banget gak sih kalau kayak gitu? Apanya Buat nih? apa? Ketawa Ya tahu lah ya. Ada itu. Ketara tidak banget ya. Iya. Lagi ngapain nih? Melindungi dia. Makanya kan enggak tahu lah. Maksudnya kenapa harus di Beneran nanti kalau ada yang lewat. Makanya Di podcast kita Tiba ada. ini podcast kita untuk pertama dan terakhir. Berarti nggak ada part 2-nya, berarti nggak ada part 2-nya ya. Udah nih. Kita ngebahas isu kayak gitu langsung beneran. Jadi bener gue ngeliat pas headline gitu kan gue baca pembatalan debat cawapres. Walaupun sebenarnya ada ya, ada kemarin kita lihat di TV gitu kan tentang debat cawapres. Cuman waktu isu ini naik pembatalan ini, bisa berpikir apakah ini ada sangkut pautnya lagi kah dengan orang-orang yang punya kepentingan tentang mau menjaga nih setelah tadi kan makanya dulu kenapa ini kita jadi ada itu apa ya cewek-cewek tadi ya setelah tadi perubahan tentang batas umur kan Umur. dirubah terus sekarang ada pembatalan tentang debat cawapres ini kan membuat masyarakat jadi semakin semakin curiga kali ini. Iya, justru Curiga, gimana benar. sih ini demokrasi di Indonesia gitu kan gue mikirnya gitu Secara tiba-tiba masalahnya kok nggak direncanakan dan dia tahu sendiri kan maksudnya kita lagi butuh-butuh banget nih. benar Biar kita tahu kemampuan Benar. si cara orang yang cawapres kata ini. orang yang Iya. kita pilih ya jadi gue malah Iya, mau pilih benar. siapa jadi gue yakin gue gak bakal pilih ke yang ini nih gue bakal kesini nih Terus biasanya jatuhnya kalau Kayaknya spill dong berapa nomor berapa sih lu kayak kira-kira milih nomor berapa nih? ya pasti gue gak ada merah-merah gue gak bakal pilih yang ada merah-merah soalnya gue gak suka warna merah kan merah Merah tuh bukan yang berani ya, merah tuh bukan yang berani ya. bener Warna merah berani bisa gitu. kita terlalu berani Oh, iya, iya. merah tuh terlalu berani Tapi itu baik- butuh warna lain Oh, yang warna kayak lebih adem mungkin kan ya. ya pasti sih gue udah merah mulu nih gue kayaknya ganti warna kayak gue pakai baju hitam nih ya Lo ada unsurnya nih, jangan nih pakai baju warna hitam nih. gue pakai warna gitu sebenarnya gue ngerasa berduka sih berduka Oh, dengan demokrasi dan situasi kita saat ini Sedih banget kayaknya. berduka Tapi disclaimer gue gak ngikutin si Monik ya. Gue hitam tapi gue gak sama kayak Monik bener-bener. Tapi balik lagi ke MK nya tuh, maksudnya dia tuh ada sangkut paut ya ketua MK nya sama si cowok. oh iya ada nah itu Oh. pamannya kan pamannya menjalankan nyanyi gitu Oh. Gimana ini? gimana kak Ada yang tahu nggak sih? Apa namanya? paman datang Anjay. Oh, dulu. pamanku dari MK nah itu Bisa ya. Oke, bener-bener. gue sampai
sangat bisa segampang itu ya berubah, ya kan? Udah karenanya. Ternyata. Ternyata aja nggak ada yang Adik sama dari Iya sih. presiden ya. tuh Jadi kan dari sekeluarga masuk ke politik gitu nggak Ya, sih? itu tadi kan dinasti dinasti. Iya sih. Sebenarnya nggak apa-apa sih dinasti politik ya. nggak apa-apa kalau Kita misalnya lihat track recordnya tuh balik gue dinasti politik nggak salah sih. Cuma kita harus lihat dulu nih orang yang jadi kita pada saat proses kandidasi gini kan kita harus lihat dulu orang yang akan kita pilih atau orang yang akan dinasti di sini kan. Kita dulu dia punya, kalau gue ada 3 hal yang menurut gue yang penting buat gue untuk lihat orang ini punya track record yang baik atau enggak. Yang pertama integritas, yang kedua kredibilitas sama kapabilitas dia. Oh, itu penting sih tiga Menurut gue ini Iya. penting gue banget. dalam memilih orang ya, maksudnya gue lihat dari tiga aspek ini. Kalau dia udah apa ya Mempunyai yang memenuhi 3 poin memenuhi. ini, menurut gue dinasti atau dia dari ada kekerabatan atau keluargaan gitu. Itu gue nggak apa-apa gitu, asal itu tadi terdebatnya. Iya. Karena berhak juga nggak sih, maksudnya walaupun mereka anak siapa berhak buat ngajuin gitu. Tapi ya balik lagi ke yang tadi lu bilang kredibilitas dan gitu. Nah, sama yang penting yang buat baik lagi ke masyarakatnya kan, gitu, Betul. jujur, adil, amanah. Juga tidak ada yang dirugikan baik internal satu partai, baik dari teman satu kelompok yang mau maju bersama hingga menjadi proses seorang pejabat. Harapan kalian tentang pemilu bulan nanti akan kira-kira? Kalau gue sih harapannya ya semoga siapapun pemimpinnya nanti bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi gitu. Semoga Amin. semoga merata ya semua masyarakat sejahtera. Amin. Ya gitu sih. Terus Yang pasti sih amanah, bertanggung jawab, Ya, dan jujur betul. gitu. Pokoknya siapapun, kalau gue sih semoga pilihan dia menang. Tapi gue harus Kita nggak tahu nih Kita nggak tahu pilihan nih, apa. harusnya. apa kalau pemimpin yang terpilih nanti keadilan ditegakkan, nggak ada lagi nih yang mengintervensi lagi, nggak ada lagi kesenjangan sosial yang parah banget sih. nggak ada lagi kekeluargaan sih kalau gue. Iya. Dan nanti kalau misalnya ada yang nggak kepilih, terima dengan lapang dada. Oh, itu Ya, penting. betul. Ya, itu harus Penting. benar-benar harus besar hati ya Yes. kalau nggak. Karena kan tujuannya tetap sama gitu, memajukan Indonesia gitu kan. Jadi pada akhirnya ya walaupun tadinya debatnya mau dihapus, terus wah tetap ada ya kan debat cawapresnya. Jadi kan kita bisa ngeliat nih kualitas si cawapres sama Iya. cawapresnya gitu. Thank you ya buat kalian untuk diskusi podcast kali ini. Iya, udah. Lumayan ngeri-ngeri sedep ya. Parah banget kayaknya nih. Nah, tapi ini jadi podcast pertama dan terakhir. Oke, gue Nabila dan rekan gue Ibnu, pamit undur diri. Sampai jumpa di next podcast berikutnya. bye bye. Hai.